Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari sedikit firman Tuhan, yaitu tentang kejujuran yang utama. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya seseorang dapat dikatakan jujur, ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, dan tindakannya juga sesuai dengan apa yang dikatakan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat seorang nabi yang sangat jujur dalam hidupnya, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang sangat jujur dan sangat benar hidupnya di hadapan Tuhan. Dia juga adalah seorang yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Dia 12 bersaudara, Yusuf ini, dan dia adalah anak yang ke-11 dari 12 bersaudara, dari seorang ayah yang bernama Yakub. Saudaraku yang kekasih, Yusuf ini, dia selalu turut kepada orang tuanya. Dan dia juga sangat sayang kepada orang tuanya dan juga kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan Yusuf ini tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ajaran-ajaran firman Tuhan tentang agamanya juga selalu diturutinya dengan sepenuh hati. Dan dia juga selalu taat kepada Tuhannya. Saudaraku, ada yang dikatakan wajib bagimu untuk jujur, meskipun terlihat itu akan merugikanmu. Kadang kejujuran itu juga bisa berdampak merugikan. Dan bahkan secara keduniawian, kejujuran banyak orang yang gak suka orang yang jujur. Tetapi kejujuran itu sangat bermanfaat kepada kehidupan kita. Dan jauhilah dusta dalam satu perkara yang kamu sangka akan memberi manfaat kepadamu, karena sungguh dusta itu akan membahayakanmu. Kadang berkata dusta, kadang ada orang merasa itu merupakan satu keuntungan bagi diri sendiri. Dan bahkan ada orang yang kalau berkata jujur takut menyakiti hati sesama atau hati orang lain kalau mengatakan yang sebenarnya. Karena ada orang lain yang berbuat kecurangan mungkin. Kalau kita berkata jujur, maka orang itu akan tidak suka sama kita. Jadi dalam hal itu, apakah kita berkata dusta atau berkata jujur? Tetapi bagi Yusuf, dia selalu memegang perkara yang jujur. Dia tidak mau berkata dusta. Walaupun kadang hal itu bisa mungkin merugikannya, tetapi dia selalu berkata jujur dalam hal apa saja pun. Di dalam kejujuran terdapat sikap tulus, ya, sikap tulus yang tidak mau menekong ke kanan atau ke kiri. Dan di dalam kejujuran juga terdapat kesetiaan, tidak mau untuk bertingkah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan dalam kejujuran juga di situ terdapat keadilan. Tidak mau berlaku curang, tetapi selalu memikirkan yang terbaik dan adil bagi sesama. Di dalam kejujuran juga terdapat kebenaran. Jadi orang yang jujur selalu berkata benar dan tidak mau berkata yang salah atau berbuat tindakan yang salah. Saudaraku, kita kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang, pada mudanya dia sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu ayahnya Yakub, dan dia mendapat kasih dari orang tuanya lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Tetapi di usia 17 tahun, dalam usia yang masih muda, Yusuf ini mendapat mimpi dari Tuhan, dan dia karena kejujurannya,
dia mengatakan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dan dia tidak menambahi dan tidak mengurangi. Walaupun nantinya kemungkinan saudara-saudaranya cemburu kepadanya, tapi dia merasa bersalah kalau dia tidak berkata benar. Maka diceritakannya lah kepada saudara-saudaranya akan mimpinya itu. Di dalam mimpinya itu dia mengatakan, tampak kita sedang di ladang, saudara-saudaraku, kakak-kakakku. Kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Demikianlah mimpi Yusuf ini diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya kaget melihat, mendengar. Apa pula mimpimu itu, katanya. Masa kami harus sujud dan menyembah kepadamu? Kamu anggap apa kami ini? Tetapi Yusuf tidak ada sedikit pun keangkuhan dan kesombongan dalam hatinya. Tetapi dia berkata sejujurnya, ini mimpi saya ini, sejujurnya saya katakan, memang itulah mimpi saya. Saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Kemudian saudara-saudaranya merasa sedikit iri dan dongkol mendengar mimpi daripada adiknya Yusuf ini. Di samping itu, karena dia adalah anak kesayangan orang tuanya, dan dia juga sering dibikin spesial oleh Yakub, karena Yakub ini sangat mengasihinya. Karena Yusuf ini adalah anak yang didapatnya dari istrinya yang paling dicintainya, yaitu Rahel. Dan untuk mendapatkan Yusuf ini juga, dia bergumul dan berjuang, berdoa kepada Tuhan. Rahel juga sangat menginginkan kelahiran seorang anak dari rahimnya sendiri. Bagaimana Rahel itu yang sebetulnya adalah mandul, di mana istri Yusuf yang lain sudah mendapatkan anak, beberapa anak laki-laki. Tetapi Rahel tidak mendapatkan anak. Sehingga dia bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Bukan sebentar, tapi berpuluh tahun lamanya dia berdoa. Sampai tua. Bahkan Yusuf sampai lanjut umurnya. Dikatakan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan untuk supaya Rahel ini bisa untuk melahirkan seorang anak. Di masa tuanya, Tuhan pun mengabulkan permintaan Rahel dan Yusuf dan Yakub ini. Akhirnya Rahel pun mengandung dan dia pun melahirkan seorang anak, yaitu Yusuf. Maka Yusuf ini adalah anak yang sangat diperjuangkan, yang sangat dibanggakan oleh Yakub ini. Maka Yakub sangat mengasihinya lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Karena Yusuf ini didapatnya pada masa tuanya ketika usianya sudah lanjut. Jadi Yusuf ini pada waktu muda, dia sangat setia, jujur, dan sangat taat kepada orang tuanya. Dan apapun yang dilakukannya, semuanya atas restu daripada orang tuanya Yakub. Dan hari berlalu, mereka menggembalakan ternak ayahnya. Hari demi hari, saudaranya ini selalu melihat bagaimana kasih sayang orang tuanya Yakub ini spesial kepada Yusuf. Mereka merasa ada kedengkian dan iri kepada Yusuf ini. Dan hari-hari berikutnya, Yusuf ini bermimpi lagi. Dan dia menceritakan dengan sebenarnya kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, kakak-kakakku, dengarlah, aku bermimpi lagi. Aku melihat di dalam mimpiku itu ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Demikianlah mimpinya. Maka saudara-saudaranya itu pun agak terkaget mendengar. Bahkan orang tuanya mengatakan,
"Apa pula mimpimu ini Yusuf? Masa aku dan ibumu dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu?" Itulah yang dikatakan. Dan tapi Yusuf mengatakan, "Itulah mimpiku. Itulah mimpiku yang sebenarnya kukatakan dengan sejujurnya." Maka hari-hari berlalu, saudara-saudaranya ini pun semakin menaruh iri dan benci dan dendam kepada Yusuf. Karena dia sangat diistimewakan oleh orang tuanya, dan mimpinya itu seolah-olah menyepelekan saudara-saudaranya. Padahal Yusuf adalah orang yang jujur dan setia. Maka mereka pun membuat satu kesepakatan, bagaimana dengan Yusuf ini? Masa dia berkata demikian? Dia sepele, masa kita harus sembah sujud katanya kepadanya? Maka mereka mencari siasat. Bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Maka hari-hari berikutnya, suatu kali orang tuanya Yakub menyuruh kepada Yusuf, "Yusuf, ambillah bekal, bawalah kepada kakak-kakakmu di padang yang menggembalakan kambing domba. Bawalah ini dan lihatlah bagaimana keadaan mereka di sana." Yusuf yang setia dan jujur ini, "Oke ayah, saya akan berangkat." Dia mempersiapkan bekal yang mau dibawa dan dia membawa kepada kakak-kakaknya. Dia pergi ke padang, dia cari kakak-kakaknya di sana, jalan sini, tidak didapatinya. Yang mana dikatakan tadinya dia menggembalakan domba di lembah Sikem, tetapi dia dicari semua, enggak ada. Dan dia berjumpa dengan seseorang laki-laki, dan dia bertanya, "Halo Bapak, adakah Bapak melihat di mana saudara-saudaraku menggembalakan kambing domba?" Dan si laki-laki ini berkata, "Oh, tadi saya dengar mereka pergi ke Dotan. Pergilah lihat mereka di Dotan." "Oh iya, terima kasih." Saat itu juga Yusuf bergegas dan dia pergi ke Dotan untuk mencari saudara-saudaranya. Saudaraku, dengan semangat Yusuf ini dan tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tetapi kasih yang ada di hatinya. Dia mencari saudara-saudaranya dan dia melihat, oh iya, mereka di sana. Dia semangat untuk mendatangi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Dari jauh saudara-saudaranya melihat, oh itu dia, sudah datang si Yusuf, si tukang mimpi itu. Ayo kita bunuh dia, inilah saatnya. Mari kita bunuh dia. Bagaimana nanti tentang mimpinya itu? Apakah dia mungkin bisa lebih tinggi dari kita? Masa kita dibilang menyembah sama dia? Jadi mereka bersepakat untuk membunuh si Yusuf. Oke lah, begitu Yusuf datang, kakak-kakakku, ini saya bawa bekal kepada kakak. Saya juga disuruh ayah untuk melihat keadaan kakak-kakakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Kata Yusuf. Tetapi dengan muka seram, dengan muka bengis, kakak-kakaknya melihat, kamu ini. Jadi mereka menangkap Yusuf dengan paksa dan membuka jubah kesayangannya. Membuka jubah maha indah yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Kamu ini kurang ajar kamu. Masa kamu bilang kami harus sembah kepadamu? Jadi saat itu juga si Yusuf mengatakan, kakak-kakakku, aku sangat sayang sama kalian. Mau kalian apain aku? Jangan. Dia meminta belas kasihan kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya dengan diamuk oleh rasa dendam dan benci dan dengki, mereka menangkap Yusuf dan mereka memasukkannya ke sebuah sumur yang ada di situ. Sumur itu yang sudah kering. Mereka memasukkan Yusuf tetapi dengan minta tolong Yusuf kepada kakak-kakaknya supaya tidak melakukan itu, tetapi mereka menjatuhkannya ke dalam sumur itu. Dan setelah itu mereka pun bersenang-senang dan makan. Tetapi saat itu juga yang tiada terpikirkan oleh mereka melihat sekawanan saudagar-saudagar dari Midian yang menuju ke Mesir. Mereka melihat, itu ada rombongan yang berjalan. Datang kakaknya Yehuda mengatakan, begini saja. Bagaimana kalau Yusuf itu kita jual saja kepada mereka untuk budak mereka? Ngapain kita mesti
nggak ada untungnya bagi kita kalaupun dia mati di sumur itu. Kalau kita jual kita dapat imbalan dan dia juga tidak mati di tangan kita. Oke lah, kata yang lain. Jadi dari itu mereka menarik Yusuf itu kembali dari sumur itu, mengeluarkannya, dan ketika orang-orang Midian itu lewat, mereka menjual Yusuf ini kepada orang Midian itu. Tetapi Yusuf ini dengan kejujurannya, dengan ketulusannya, dia minta tolong, kakak aku sangat mengasihi kalian, kakak aku sangat menyayangi kalian, jangan jual aku, jangan biarkan aku dibawa. Tetapi kakak-kakaknya tidak mempedulikan itu. Hanya dengan 20 sikal perak, Yusuf dijual ke Mesir kepada para saudagar itu. Saudaraku yang kekasih, bagaimana rasa iri, benci, dan dengki saudara-saudaranya kepada Yusuf sehingga tidak menyayangi lagi akan saudaranya, saudara kandungnya sendiri. Yusuf yang sangat jujur, yang sangat tulus, mengasihi saudara-saudaranya, tidak ada rasa iri dan dendam, tetapi dia sangat mengasihi mereka. Dia harus dibawa pergi ke Mesir oleh orang-orang Midian tersebut. Setelah sampai di Mesir, dibawa oleh orang Midian, Yusuf ini dijual kepada seorang pegawai istana, yaitu Potifar. Dia dijual lagi dan dia serasa terbuang di sana. Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dia tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melawan. Tetapi yang ada kekuatan sama dia hanya doa dan pengampunan. Yusuf sangat berpegang teguh akan firman Tuhan yang didapatkannya dari orang tuanya. Ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia bekerja dengan tulus. Apa yang disuruh oleh majikannya dia kerjakan dengan sejujurnya. Dia tidak pernah berbuat curang dan dia tidak pernah lalai dalam pekerjaannya. Dia sangat dikasihi oleh Tuhan oleh karena kejujurannya dan ketulusannya. Tetapi dalam perjalanan hari-harinya, Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar, di mana dikatakan istri Potifar ini tergoda oleh ketampanan Yusuf ini. Yusuf ini memang tampan, wajahnya berseri, karena dia tidak pernah memikirkan yang buruk-buruk, tetapi dia selalu memikirkan yang benar di mata Tuhan. Jadi istri Potifar ini memfitnah, mengatakan bahwa Yusuf ini ingin memperkosanya. Tetapi Yusuf ini sebetulnya tidak ada niat untuk itu, bahkan dia menjauhkan diri dari hal-hal yang itu. Maka dikatakan Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apalagi berbuat dosa yang seperti itu. Dan karena fitnah dari istri Potifar ini, akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan ke dalam penjara dan dia di situ pun berdoa selalu kepada Tuhan. Dan dia tidak merasa menaruh iri dan dendam kepada siapapun. Dan dia, kita tahu bagaimana di penjara pun dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Yusuf tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Maka di dalam penjara pun Yusuf ini menjadi kesayangan karena dia selalu jujur dan selalu tulus. Tidak ada kata-kata yang kasar keluar dari mulutnya, tetapi kelemah lembutan. Dan dia selalu mengasihi teman-temannya juga di penjara. Apa yang disuruh oleh kepala penjara dia lakukan dengan sepenuh hati.
maka dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadi, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan, dan murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Maka mereka pun, kepala juru minuman dan kepala juru roti, dimasukkan ke dalam penjara sama dengan Yusuf. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka dalam penjara. Saudaraku, hari berlalu 2 tahun lamanya. Setelah itu, ketika saat itu kepala juru minuman raja dan juru roti raja bermimpi pula, dan ditafsirkan oleh Yusuf bahwa kepala juru minuman ini akan dikembalikan ke tempatnya semula, dan kepala juru roti ini akan digantung, dan itu terbukti. Sehingga dia menjadi orang yang dikenal bisa menafsirkan mimpi. 2 tahun kemudian, Firaun juga bermimpi. Dia melihat bagaimana di dalam mimpinya itu ada 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Dan dia terkejut, dia terjaga oleh karena mimpinya yang sangat menakjubkan itu. Bagaimana lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk itu, tetapi lembu yang kurus itu tetap kurus. Dan bagaimana juga dia bermimpi, dia melihat 7 bulir gandum yang bernas dan 7 bulir gandum yang kurus. 7 bulir gandum yang kurus ini memakan ke-7 bulir yang gemuk ini, tetapi 7 bulir yang kurus ini tetap juga kurus seperti semula. Akhirnya dicari yang bisa menafsirkan mimpi, hanya dapat Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun," katanya. Dia tidak pernah membanggakan diri, bukan aku, tetapi Allah yang bisa menafsirkan mimpi itu kepada tuanku, katanya. Imbalan dari seorang yang selalu jujur adalah kepercayaan. Oleh karena itu, diberikanlah kepercayaan kepada Yusuf oleh Raja Firaun untuk membangun lumbung-lumbung di negara itu untuk persediaan makanan. Dan apa kata Firaun? Tidak ada seorang pun yang kita dapati di negeri ini seperti Yusuf yang bijaksana. Maka biarlah Yusuflah kita angkat sebagai kepala untuk membuat persiapan untuk masa depan, untuk 7 tahun kelaparan itu, kata Firaun. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Maka dari saat itu Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir di samping Firaun. Saudaraku yang kekasih, kesimpulannya adalah dalam setiap kehidupan kita hendaklah kita mengutamakan kejujuran sehingga kita dapat dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena dengan kejujuranlah kita bisa tenang hidup, tidak ada beban, karena kejujuran bisa meminimalisasi permasalahan. Biarlah kita jujur selalu, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama, jujur kepada pimpinan, dan jujur kepada Tuhan. Inilah sedikit pelajaran yang bisa saya bawakan pada saat ini. Semoga ini bisa memicu kita untuk selalu lebih jujur, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita dalam kejujuran kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.